Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini kita membahas tentang pencabutan TAP MPR ya. Kali ini Banteng mengait-ngaitkan kalau Pak Jokowi mengambil hati Bu Megawati ya. Wah, memang kita lihat ya gimana Opung membahasnya. Sebelum kita ke video ya, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Tahu nggak kalian, kalau TAP MPR nomor 33 tahun 1967 yang menyatakan bahwasanya Presiden Partai Indonesia Soekarno saat itu punya andil di dalam melindungi dan juga membantu para pelaku G30 SPKI. Dan tahu kalian, TAP MPR tersebut sudah dicabut. Sudah dicabut ya. Kapan dicabut? Beberapa hari yang lalu. Ya, oleh siapa? Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Tapi tahu kalian apa tanggapan dari kaum anak-anak Banteng? Mereka katakan bahwasanya ini adalah cara Joko Widodo untuk mengambil hati kepada Megawati. Apa urusan Jokowi? Tanpa mengurangi rasa hormatku terhadap Bapak Insinyur Soekarno. Apa urusan Jokowi? Iya, betul. Ya, kalau memang ada andilnya presiden ya di dalam mencabut TAP MPR, kenapa tidak Megawati saja waktu tahun 2001 sampai 2004 menjabat ya? Kenapa tidak di situ saja dicabut? Iya, betul. Ya kan? Kan itu kembali kepada MPR. Kalau MPR sudah membuat sebuah ketetapan, yang berhak mencabut ya juga MPR. Bukan presiden, salah kamar, Bapak. Kalian itu kalau nggak mau berterima kasih sama Joko Widodo, ya sudah, nggak masalah. Tapi paling tidak kalian berterima kasih kepada negara. Ya karena apa? Karena setelah penantian panjang 57 tahun, ya akhirnya ya TAP MPR ini sudah dicabut. Tapi walaupun bunyinya, gaungnya kedengaran sekarang, 2003 sebetulnya sudah ada ya penetapan bahwasanya Bapak Insinyur Soekarno itu tidak terlibat di dalam G30 SPKI. Dan tahun 2012 semakin dikonfirmasi ya pemberian gelar pahlawan kepada Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, 2012 sampai sekarang 2024. Berarti ada jeda, ada rentang waktu sekitar 12 tahun ya. Sebetulnya kejadian baru-baru ini itu hanya mengkonfirmasi. Gitu dia ya, bahwasanya benar ya adanya bahwa nama Bapak Insinyur Soekarno itu sudah pulih 100% ya. Tapi aku tidak setuju ya dengan apa yang menjadi tanggapan anak-anak Banteng mengenai bahwa ini adalah langkah politik. Ingat ya, tidak semua peristiwa negara ini dipolitisir, tidak ya. Jangan otak kalian itu terlalu jahat, otak kalian itu terlalu fisik, otak kalian itu terlalu dangkal, ya, terlalu mencurigai apa yang dilakukan pemerintah, ya. Ini kan memang demi ya, ini demi apa namanya, demi menghargai jasa pahlawan kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Kami sendiri, aku sendiri pribadi, ya, sebagai rakyat biasa yang gak ada apa-apanya ini, yang tidak terkenal ini, yang tidak ganteng ini, ya, dari dulu sampai sekarang meyakini bahwasanya Bapak Soekarno tidak akan pernah mungkin melakukan pengkhianatan, tidak mungkin. Karena apa? Secara logika dasar pun juga ya, ketika kita menciptakan sesuatu, apakah kita tujuan menciptakan sesuatu itu untuk kita hancurkan lagi? Itu bodoh. Begitu juga Bapak bangsa kita Soekarno ya, beserta dengan pemimpin-pemimpin bangsa ini pada zamannya ya. Gak mungkin mereka membangun dengan susah payah, dengan jerih lelah, dengan darah, dengan air mata bangsa yang dicintai ini, lalu dengan gampangnya merusak dengan pengkhianatan G30 SPKI. Gak akan mungkin. Ya, itu dia. Makanya semenjak 2003 sebetulnya proses pemulihan itu sudah terjadi. Ya, jadi begini. Ya,
aku kurang suka dengan ucapan dari Guntur Soekarno Putra ketika diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan. Berkali-kali dia menekankan, kami juga meyakini bahwasanya waktu itu MPR akan mengangkat Bapak Insinyur Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Itu bertentangan sekali kepada hati nurani seorang Soekarno. Karena bagi beliau, jabatan seorang presiden ada batasnya. Ada batasnya. Jabatan seorang presiden ada batasnya. Berapa kali diulang-ulang? Kau nembak siapa? Tanpa mengurangi rasa hormat. Kau nembak siapa? Nyinggung siapa? Nyinggung presiden kami. Nyinggung presiden kami yang ada wacana 3 periode. Bohong itu. Nggak usah lah. Kemarin begitu juga. Ya, waktu mendukung Ganjar. Ya kan? Apa, mau kau gantung Jokowi kau bilang kemarin? Tolonglah ya, dihargai. Gitu-gitu presiden itu ya. Jadi perkembangan tentang 3 periode itu kemarin itu, kalau kau nggak ngerti dari mana jalan ceritanya, udah diam aja lah. Emang mau perbela ngerti lah. Masa nggak ngerti? Ya kan, itu dia ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah momen haru sebetulnya. Justru harusnya momen ini digunakan ya digunakan oleh keluarga Insinyur Soekarno menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwasanya mereka sangat bersyukur sebagai anak, mereka sangat bersyukur sebagai keturunan dari Joko Widodo. Dari Soekarno, bahwasanya negara sudah mengakui bahwasanya seorang Presiden Soekarno tidak pernah mengkhianati negara. Dan disitulah harusnya kalian meyakinkan kepada rakyat bahwasanya kalian semua itu memang betul-betul satu darah dengan Soekarno, dan karakter Soekarno itulah yang kalian miliki. Ya, harusnya itu menjadi momen ya, menjadi momen. Sebagaimana Soekarno nasionalis, begitu juga kalian nasionalis. Sebagaimana Soekarno memikirkan bagaimana kemajuan bangsa ini, demikian juga harusnya kalian tunjukkan. Gitu loh, itu yang kami harapkan gitu ya. Kembali ke omongannya dari anak-anak Banteng yang mengatakan bahwasanya ini adalah momen Bapak Joko Widodo untuk mencari hati. Ku bilang sekali lagi, nggak ada urusannya. Ya, kalaupun ada cawe-cawe dalam tanda kutip terhadap pencabutan TAP MPR nomor 33 ini, itu hanya didasarkan kepada rasa cintanya kepada seorang Bapak Proklamator. Ya, tidak lebih. Ya, itu dia. Jadi makanya aku bilang ya, orang ini makin kesini, kenapa sih? Apa sih yang terlalu kalian benci dari Joko Widodo? Karena kehilangan kursi presiden. Maunya kalian jangan ya benci sama Joko Widodo. Yang kalian benci itu Prabowo. Kenapa? Karena nggak di-endorse. Makanya jangan terlalu yakin. Kalau memang masih butuh endorsan dari orang, guys. Itu dia ya. Jadi kita doakan saja ya untuk setiap pembenci Joko Widodo ya, itu segera bertobat. Kalau nggak bisa bertobat ya berobat. Kenapa? Mau diberlakukan lagi TAP MPR yang baru? Aduh, udah nggak berterima kasih, bersyukur juga enggak, malah duduk presiden awak ya enggak. Bagus-bagus lah geng. Ya, itu dia. Tapi ini bukannya bilang apa ya, memang betul-betul mengerikan ya. Sebagai seorang yang dituduh sebagai seorang pengkhianat, itu mengerikan. Ya, karena beban itu, tahu enggak kalian, beban itu dibawa mati loh, betul ya. Kita bisa lihat bagaimana ya Soekarno membangun bangsa ini. Ya,
harusnya begitu juga lah kita membangun bangsa ini. Jangan mau dipecah belah. Gara-gara nggak percaya sama lembaga survei, pecah belah bangsa. Gara-gara nggak percaya dengan keputusan MK, adu domba bangsa. Gara-gara nggak dicalonkan sama partai manapun, bikin partai sendiri. Apakah itu yang dinamakan hidup berbangsa? Aduh, dewasa dong. Ya, dewasa dikit ya. Begitu juga ya mengenai MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Kalau bisa dikatakan nggak tahu kenapa. Waktu dulu aku masih sekolah ya, yang nampak di permukaan itu, yang nampak ya, yang selalu digaung-gaungkan, yang selalu kelihatan namanya itu nama MPR, bukan DPR. Tapi entah kenapa sekarang jadi DPR nomor 1. Sorotan mata orang ke DPR gitu loh. Padahal sebagian besar dari anggota MPR itu ya anggota DPR. Aduh, sekarang begini, jujur saja lah ya. Aku nggak tahu lah ya. Apakah masih relevan ya pemisahan antara MPR dan DPR ya. MPR itu kan memang kan gabungan dari beberapa unsur, ada dari DPR, ada dari DPD, dan juga ada dari yang lainnya, kan begitu. Cobalah dievaluasi lagi lah ya. Sekarang kita bicara fungsinya lah dulu ya. Kita bicara fungsinya ya. Kalau memang fungsinya itu nggak jauh-jauh dari DPR, udah satukan aja lah. Ya kan, kalau tonya sama-sama membuat undang-undang, satukan aja. Ya kan gitu ya. Tapi gimana pun juga kami berterima kasih kepada Bamsud, Bambang Susatyo ya. Jadi kita berharap semoga ke depannya ya semangat yang dimiliki oleh Soekarno itu juga semangat yang kita miliki ya. Ingat, Soekarno tidak pernah menangis ketika dia dituduh yang enggak. Soekarno tidak pernah menangis ketika sesuatu terjadi pada partainya. Ya, Soekarno nggak pernah fitnah sana fitnah sini ketika sesuatu terjadi pada dirinya. Gitu dia ya. Jadilah kita pemimpin seperti Soekarno. Oke? Sekarang begini ya. Kembali kita ke masalah masalah mencari hati, cari muka gitu. Emang ada untungnya Joko Widodo cari muka sama Megawati? Ada untungnya enggak? Sekarang posisinya Megawati yang harusnya cari hati sama Joko Widodo. Kita bisa lihat arah mata angin lah ya. Udah bisa kita lihat. Udahlah ya. Tapi itu kan gimana pun juga mungkin saat ini yang namanya Megawati dan Joko Widodo itu nggak bisa ketemu. Ya, karena memang sakit kali apa yang dirasakan dan dialami seorang Joko Widodo. Ya, itu dia. Contohnya apa? Yang pertama itu ya. Yang pertama itu kita bisa lihat bagaimana seorang Megawati terlalu pegang setir terhadap Bapak Joko Widodo. Sehingga setiap kebijakan-kebijakannya selalu kebijakan yang menjaga perasaan Ibu Ketum. Yakinlah kalian. Terus bicara prioritas ya. Berarti kalau sudah ada intervensi seperti itu, ya, berarti dia itu harus meladeni dari partai yang mengusung dia yaitu PDIP yang selalu ingin diprioritaskan. Sembarangan kau bongkar belak, dari mana kau tahu? Loh, coba lihat berapa kali kita tengok di media sosial Ibu Megawati selalu berkata, loh, kenapa menterinya segitu? Ya kalau cuma segitu ya emoh. Menteri dari P3, Menteri dari PDIP harus lebih banyak. Ayo, sampean nggak bisa jadi presiden toh kalau nggak ada saya. Itu dia. Ya sekarang itu berbalik. Ya sekarang coba perhatikan kalian. Lihat Kaisang sama si Gibran itu. Ya.
Kaisang sama si Gibran itu adalah gambaran pemuda masa depan. Ya, kayak gitu bapaknya, kayak gitu juga dia. Gitu dia. Ya, jadi kalau aku bilang sih sebetulnya bicara tentang apa namanya, balas jasa, aku rasa enggak lah ya. Karena yang kau lakukan selama ini itu sudah terlalu menyakitkan. Menyakitkan. Bahkan berani kali kalian manggil dia Mulyono. Abagu, ya bang. Kupecat lah kalian satu-satu. Ya, jadi begitu dia. Oke lah dulu ya. Kalau memang tidak ada lagi yang mau kita bahas lagi, udah sampai di sini saja. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, itu ya pembahasan opung terkait pencabutan TAP MPR ya. Wah, ini membuat anak-anak Banteng berkomentar kalau ada unsur politik atau Pak Jokowi mengambil hati Bu Mega, apa hubungannya ya kan? Kalau MPR yang memutuskan ya MPR, tidak ada campur tangan presiden. Ya, yang penting nama Bung Karno sudah bersih ya kan, 100%. Ya, gimana menurut kalian? Komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wah.